Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita haturkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari yang penuh berkah ini, malam Jumat ini, Allah masih karuniakan kepada kita semua berbagai nikmatnya, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita dapat bersilaturahmi kembali, berkumpul, bertatap muka di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kajian rutin kita, yaitu kajian kitab Fathul Qorib. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hadirin jamaah rahimakumullah, baik yang hadir via online maupun yang hadir langsung di tempat ini. Sebelum kita mulai kajian kita pada malam hari ini, marilah kita terlebih dahulu membuka majelis kita pada malam hari yang penuh berkah ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Dan selanjutnya untuk menambah keberkahan, marilah kita hadiahkan suratul Fatihah untuk muallif kitab ini, penulis kitab ini, yaitu Al-Alamah Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi dan juga Al-Qadhi Abu Syuja Al-Asfahani, yang telah menyusun, menulis kitab ini dan juga mensyarahi kitab ini, sehingga ilmunya, barokahnya, manfaatnya bisa kita rasakan, bisa kita terima hingga hari ini. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan juga, kita kirimkan suratul Fatihah untuk keluarga kita, orang tua kita, kakek nenek kita, buyut kita yang telah mendahului kita, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah terima semua amal baiknya, ampuni segala dosanya, dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu di Jannatul Naim. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan juga kita hadiahkan suratul Fatihah untuk keluarga kita, sanak famili kita, teman-teman kita, keluarga kita yang saat ini sedang diuji oleh Allah, diberikan penyakit, yang saat ini sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya, segera sembuhkan dan dikembalikan kondisinya seperti semula. Ala hadhihi wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, alhamdulillah. Malam hari ini insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu kitab Fathul Qorib, di mana pada minggu yang lalu kita sudah membahas dan menyelesaikan bab tentang apa, Bu? Ya, sholat id dan juga sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Hari ini insya Allah kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang baru, yaitu pembahasan tentang sholat, ya, masih tentang sholat, yaitu tentang sholat istisqa. Dan kalau masih cukup waktunya, bisa kita lanjutkan dengan sholat khauf atau sholat dalam keadaan genting, dalam keadaan takut. Baik, yang pertama mungkin kita akan membahas
Faslun fi ahkami sholatil istisqa ya. Pasal tentang hukum-hukum tentang tata cara sholat al-istisqa. Saya akan bacakan terlebih dahulu matanya. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Faslun wa sholatul istisqa'i masnunatun. Faya'muru al-imamu bit-taubati was-sadaqati wal khuruji minal madhalimi wa musalahatil a'da'i wa siyami thalathati ayyamin. Sampai situ dulu. Faslun fi ahkami sholatil istisqa. Pasal tentang hukum-hukum sholat istisqa. Istisqa itu apa, Bu? Sholat minta hujan, betul. Ai tolabus suqya minallahi ta'ala. Jadi kalau dikatakan istisqa itu arti sebenarnya adalah tolabus suqya. Minta disiram air oleh Allah, yang artinya minta hujan. Kalau di Indonesia sekarang ini kan lagi musim hujan ya, insya Allah, dan jangan sampai kita meminta hujan dari Allah dan melaksanakan sholat istisqa. Artinya kalau sampai minta hujan terjadi kekeringan. Kalau di Indonesia insya Allah jarang ya terjadi kekeringan, apalagi di dalam setahun itu setengah tahunnya musim hujan ya. Alhamdulillah di Jakarta aja hujan terus setiap hari, Ibu ya. Ay tolabus suqya minallah. Yang dimaksud dengan istisqa itu adalah tolabus suqya, meminta siraman air dari Allah yang berupa hujan. Wa sholatul istisqa'i masnunatun. Dan sholat istisqa itu hukumnya sunnah, masnunah, disunahkan ya, bukan wajib. Untuk siapa disunahkannya? Li muqimin wa musafirin indal hajah min inqita'i ghaithin au aini ma'in wa nahwi dzalika. Salat istisqa itu hukumnya sunnah atau disunahkan, masnunah. Untuk siapa? Untuk setiap orang yang mukim. Artinya apa? Mukim itu tidak melakukan perjalanan, berada bertempat di tempatnya, tinggal di tempatnya, tidak sedang melakukan perjalanan. Yang kedua, wa musafir. Juga disunahkan untuk orang yang sedang melakukan perjalanan. Jadi misalnya kita sedang melakukan perjalanan, ya, sedang keluar rumah, tidak sedang di Jakarta misalnya, kita sedang pulang kampung, ke kampung halaman kita, di tengah perjalanan, kemudian ada sholat istisqa. Nah itu kita disunahkan untuk ikut melaksanakan sholat istisqa. Atau di kampung kita ternyata di sana terjadi kekeringan. Yang biasa terjadi kekeringan itu di mana, Bu, biasanya, Bu? Yang kita sering dengar tuh di Gunung Kidul, ya, di Yogyakarta, itu sering tuh terjadi kekeringan. Dan di sana memang air sulit, Bu. Ya. Kalau ternyata di sana, di kampung kita, di Gunung Kidul itu ternyata terjadi sholat istisqa, dilaksanakan sholat istisqa, maka kita disunahkan untuk ikut melaksanakan sholat istisqa. Kemudian, kapan itu disunahkan? Indal hajah, saat dibutuhkan. Jadi sholat istisqa itu disunahkan saat dibutuhkan saja. Kapan dibutuhkan sholat istisqa? Min inqita'i ghaithin au aini ma'in wa nahwi dzalika. Saat misalnya terjadi musim kemarau berkepanjangan, putus hujannya, artinya nggak hujan-hujan. Yang harusnya misalnya di satu daerah itu di bulan September, Oktober, November itu ya, hujan, tapi ternyata sampai bulan pertengahan tahun kok nggak hujan-hujan, sampai bulan Juli gitu ya. Kok nggak hujan-hujan hampir setahun misalnya. Nah, itu maka berarti ada kebutuhan untuk melaksanakan sholat istisqa. Indal hajah namanya. Ketika ada kebutuhan dari misalnya putusnya hujan atau terjadinya musim kemarau berkepanjangan. Yang kedua misalnya au aini ma'in, putusnya sumber air. Ya. Misalnya di satu daerah di mana masyarakat bergantung pada sumber air untuk mandi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk minum, masak, dan lain sebagainya, ternyata sumber airnya kering. Ya, padahal itu sumber satu-satunya. Maka itu juga kebutuhan namanya. Berarti dibolehkan, disunahkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Contoh yang lainnya apa, Bu? Contoh lainnya ini air banyak. Ya. Misalnya di Jakarta Utara, airnya banyak, melimpah. Tapi airnya itu asin, nggak bisa untuk minum, nggak bisa juga untuk mandi misalnya. Untuk minum, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari nggak bisa. Nah ini berarti juga kebutuhan. Ada kebutuhan.
Karena airnya tidak bisa dipakai. Nggak bisa untuk masak, nggak bisa untuk mandi misalnya. Karena airnya asin. Dan ini berarti ada kebutuhan untuk itu. Atau hal-hal yang lainnya yang memang dianggap kebutuhan sehingga disunahkan, dibolehkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Kemudian wa tu'adu sholatul istisqa'i thaniyan wa aktsar min dzalika in lam yusqau hatta yusqiyahumullah. Kemudian sholat istisqa itu boleh atau disunahkan untuk diulang beberapa kali, 2 kali atau lebih, manakala setelah kita melaksanakan sholat istisqa itu ternyata Allah belum menurunkan hujan. Ya, ketika Allah ternyata belum menurunkan hujan, artinya belum mengabulkan doa-doa kita untuk menurunkan hujan, maka dalam kondisi seperti itu kita disunahkan untuk sholat sunnah istisqa lagi. Jadi jangan putus asa. Intinya begini, ketika kemudian kita melaksanakan sholat istisqa sekali, dan setelah sholat istisqa ternyata belum diturunkan hujan, itu kita jangan berputus asa. Kita istisqa lagi, ya, laksanakan lagi sholat istisqa besoknya. 2 kali belum turun hujan juga, laksanakan lagi yang ketiga. Sampai kapan? Hatta yusqiyahumullah. Sampai Allah kemudian menurunkan hujan kepada kita. Jadi intinya di dalam hal ini kita diperintahkan untuk terus berusaha berdoa kepada Allah dan tidak berputus asa manakala sekali 2 kali Allah belum mengabulkan doa kita untuk menurunkan hujan kepada kita. Wal aslu fi sholatil istisqa al-ittiba. Ya, wasta'nasu laha biqaulihi ta'ala wa idzistasqa Musa liqaumihi. Jadi pada dasarnya salat istisqa ini adalah sebuah contoh, kita mengikuti, meneladani siapa? Meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi Musa, ya, untuk kaumnya ketika itu. Waktu itu Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah yang diabadikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 60. Wa idzistasqa Musa liqaumihi, ya. Dan ingatlah ketika Musa berdoa meminta hujan untuk kaumnya. Nah, ini meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk kaumnya. Wa inna ma kana hadza istinasan ay itminanun nafsi lil hukmi biwurudihi fil umam as-sabiqah la istidlalan. Tetapi begini, meskipun di dalam Al-Quran diceritakan kisah tentang Nabi Musa itu meminta hujan untuk kaumnya, tetapi ini tidak menjadi dalil bagi umat Islam bahwa sholat istisqa itu dianjurkan karena Nabi Musa melakukannya. Enggak. Kenapa, Bu? Karena li'anna syar'a man qablana laisa syar'an lana. Karena syariat umat sebelum kita itu bukan syariat kita. Syariat umat sebelum kita itu siapa? Umat Yahudi dan Nasrani dan sebelum-sebelumnya. Meskipun kemudian di dalam syariat Nabi Muhammad itu ada, sholat istisqa itu juga disyariatkan, tetapi bukan berarti apa yang dilakukan oleh Nabi Musa dan juga Nabi Isa dan nabi-nabi sebelumnya itu menjadi syariat bagi kita. Enggak. Karena ini sudah beda nabi. Nabi Muhammad punya syariat sendiri, Nabi Musa punya syariat sendiri, Nabi Isa punya syariat sendiri, Nabi Ibrahim punya syariat sendiri. Perkara kemudian di dalam syariat Nabi Muhammad juga ada seperti sholat istisqa, kemudian seperti khitan. Itu khitan kan pertama kali dilakukan oleh siapa? Nabi Ibrahim. Kemudian menyembelih hewan kurban. Itu kan syariatnya Nabi Ibrahim, ya kan? Tetapi bukan berarti syariatnya Nabi Ibrahim itu syariat kita. Karena dalilnya tadi, ya kaidahnya itu li'anna syar'a man qablana laisa syar'an lana. Karena syariat umat sebelum kita itu bukan syariat kita. Ya syariat mereka juga, tetapi syariat kita ya syariat kita sendiri. Kalaupun kemudian syariatnya Nabi Muhammad ada yang sama dengan syariatnya Nabi Ibrahim, syariatnya Nabi Isa, syariatnya Nabi Musa, yaitu kebetulan saja kan, dan kemudian menyempurnakan Nabi Muhammad. Tapi itu syariat Nabi Muhammad, begitu loh maksudnya ya. Dan itu bukan berarti dalil hukum bahwa syariat umat sebelum kita itu adalah syariat kita, tetapi itu hanya istiqnas namanya, ya. Wa innama kana hadza istiqnas. Apa itu istiqnas? Ai itminanun nafsi lil hukmi.
yaitu sebuah ketenangan jiwa bagi kita, ya, karena ternyata syariat sebelumnya itu juga sama dengan syariat kita, ya. Itminanun nafsi lil hukmi biwurudihi fil umam as-sabiqah, ya. Bahwa syariat yang kita lakukan itu juga ternyata ada di dalam syariat nabi-nabi sebelumnya atau umat-umat sebelumnya. Itu sebuah ketenangan bagi kita. Oh, ternyata sama. Syariatnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu sama dengan syariat kita. Itu kan kita senang gitu ya. Haji, termasuk haji kan sejak zaman Nabi Ibrahim ada itu, Bu. Sudah ada. Kemudian faya'muruhum nadban al-imam wa nahwuhu bit-taubah wa yalzamuhum imtithalu amrihi kama afta bihi an-Nawawi. Nah, sebelum melaksanakan sholat istisqa, ada beberapa hal yang harus dilaksanakan terlebih dahulu, Bu. Apa di antaranya? Ya'muruhum al-imam nadban. Ya. Imam atau pemerintah ataupun pemimpin ataupun orang yang akan menjadi imam dalam sholat istisqa itu terlebih dahulu harus memerintahkan masyarakat di daerah yang terjadi paceklik hujan tersebut untuk apa? Yang pertama, bit taubah, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi imamnya, pemimpin masyarakat sekitar, pemerintahnya, pemerintah setempat disunahkan untuk memerintahkan masyarakatnya agar bertaubat. Ya, ya'muruhum nadban bit taubah. Ya, untuk bertaubat. Wa yalzamuhum imtithalu amrihi kama afta bihi an-Nawawi. Dan bagi masyarakatnya harus menaati perintah sang imam, sang pemimpin, pemerintah maksud saya, ya. Ketika pemerintah tersebut memerintahkan untuk bertobat, maka masyarakat harus mengikuti perintah dari pemerintah tersebut atau perintah dari imam tersebut. Ini sebagaimana yang difatwakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya, Imam Nawawi ini salah satu ulama yang sangat terkenal ya. Ini bukan Nawawi Al-Bantani ya. Kita di Indonesia juga punya ulama namanya Imam An-Nawawi Al-Bantani. Orang Banten ya. Itu asalnya dari Banten, tapi kemudian wafat dan dimakamkan di Mekah. Tapi ini Imam Nawawi yang berasal dari Suriah. Jadi Nawawi itu nisbat daerah. Nama daerahnya adalah Nawa. Nawa itu adanya di Suriah. Ya, di Suriah. Karena dia berasal dari Nawa, maka disebut dengan Nawawi. Sama dengan orang Betawi, asalnya dari Betawi, dari Batavia ya, maka disebut dengan Batawi. Ya. Orang mana lagi misalnya? Orang Bogor, ya. Al-Buguri, ya kan? Ada Ustadz Al-Buguri gitu ya. Itu karena dia berasal dari Bogor, ya. Al-Jawi. Nah, Jawa Al-Jawi, gitu ya. Imam Nawawi itu bisa disebut dengan Al-Bantani, tapi kadang juga disebut dengan Al-Bantani Al-Jawi, ada Jawinya. Karena dulu seluruh tanah Jawa, baik itu Banten, baik itu bahkan Nusantara seluruhnya itu orang luar negeri, Timur Tengah terutama itu menyebutnya Jawa, Al-Jawi, gitu ya. Ada juga ulama-ulama Nusantara itu banyak sekali selain Imam Nawawi. Ada Abdul Somad Al-Falimbani, itu orang Palembang, ya. Kemudian siapa lagi? Asingkili, orang Singkil Aceh. Yasin Al-Fadani, orang Padang. Ya, banyak sekali ulama-ulama Nusantara yang berasal dari daerah-daerah. Kemudian wat taubah minadz-dzanbi wajibatun amara al-imam biha aula. Dan tobat dari dosa ini adalah sebuah kewajiban, baik diperintahkan oleh imam, diperintahkan oleh pemerintah maupun tidak. Jadi kalau kita punya dosa, punya salah, yang wajib kita lakukan adalah bertobat. Baik diperintahkan oleh imam maupun tidak. Baik untuk melaksanakan sholat istisqa maupun tidak. Wajib kita bertobat kepada Allah. Kemudian, dan juga was-shadaqati wal khuruji minal madzalimi lil ibad. Juga imam, pemerintah, memerintahkan untuk bersedekah ya, memerintahkan masyarakatnya untuk bersedekah dan juga wal khuruj minal madzalim, dan keluar dari menzalimi orang lain
Artinya tidak lagi menzalimi orang lain. Ya, ini hal-hal yang harus kita lakukan sebelum melaksanakan sholat istisqa. Ya, artinya apa? Artinya kita melakukan penyucian diri dulu. Sebelum meminta sesuatu kepada Allah, kita mensucikan diri dulu ya dari dosa-dosa kita supaya Allah lebih mudah mengabulkan doa-doa kita. Kemudian selanjutnya wa musolahatil a'da, dan juga imam harus memerintahkan masyarakat untuk musolahatul a'da, berdamai dengan musuh. Kalau dulu kan memang masyarakat Arab terutama, kabilah-kabilah itu kan saling bertikai, saling berperang antar kabilah ya. Antar negara, antar kelompok itu saling berperang. Nah, kalau pada waktu itu sedang ada permusuhan dengan negara lain, dengan kabilah lain, maka harus dihentikan terlebih dahulu. Kita harus gencatan senjata terlebih dahulu ya. Misalnya sekarang di Palestina, di Gaza dengan Israel itu kan perang terus. Manakala terjadi kekeringan di Gaza misalnya, dan masyarakat Gaza ingin meminta hujan, melakukan sholat istisqa, maka mereka harus melakukan gencatan senjata dulu. Berhenti perang dulu, baru laksanakan sholat istisqa. Selanjutnya, wasiyami thalathati ayyamin. Juga imam harus memerintahkan masyarakat untuk berpuasa selama 3 hari terlebih dahulu. Nah, puasa dulu. Masyarakatnya diajak puasa. Puasa semua. Ya. Kecuali yang memang sedang tidak boleh puasa. Orang yang sakit, perempuan yang sedang haid, dan halangan, dan lain sebagainya. Nah, tapi selain itu harus berpuasa semua terlebih dahulu. Qabla mi'adil khuruj. Fayakunu bihi arba'ata ayyamin. 3 hari ini dihitung sebelum hari H pelaksanaan. Dan ketika hari H pelaksanaan juga harus puasa. Artinya puasanya menjadi berapa, Bu? 4 hari dengan hari H. 3 hari sebelum hari H dan 1 hari ketika hari H. Ketika hari H itu juga puasa. Ya. Jadi sehingga fayakunu bihi arba'ata ayyamin. Sehingga jumlah puasanya menjadi 4 hari totalnya. Thumma yakhruju bihim fil yaumir rabi' siyaman ghaira mutatayyibina wala mutazayyinin. Pada hari keempat, yaitu di hari hanya, barulah sang imam, sang pemimpin tadi keluar bersama mereka. Ya, artinya keluar bersama masyarakat untuk melaksanakan sholat istisqa. Di hari berapa, Bu? Di hari keempat. Jadi puasa 3 hari, hari keempatnya keluar bersama masyarakat untuk melaksanakan sholat istisqa dalam keadaan siyaman, dalam keadaan puasa, ghairu mutatayyibin wala mutazayyinin, dan juga dalam keadaan tidak memakai wangi-wangian. Gak boleh pakai parfum, gak boleh pakai minyak wangi, gak boleh pakai apa lagi? Bukhur, kalau biasa pakai bukhur ya. Gak boleh pakai, pokoknya hal-hal yang wangi-wangi lah. Ya, itu tidak boleh. Wala mutazayyinin, dan juga tidak boleh memakai perhiasan, gak boleh berhias. Ya, jadi biasa aja. Ibu-ibu yang biasa keluar untuk melaksanakan sholat, misalnya sholat Id, itu kan berhias dulu, ya kan? Cantik-cantik dulu baru keluar. Nah, ini malah nggak boleh. Ya, gelangnya keluarin semua. Ya, gelangnya berapa kilo dikeluarin semua itu. Ya. Ya. Nah, untuk kasus sholat istisqa justru nggak boleh, Bu. Justru nggak boleh. Karena kenapa? Karena kita ini sedang prihatin. Ya, sedang prihatin, minta hujan, kita kekeringan, kok malah keluar pakai wangi-wangian, pakai perhiasan, itu kan nggak cocok. Nah, ini salah satu adab ya yang diajarkan Islam untuk melaksanakan sholat istisqa. Jadi tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh pakai perhiasan. Bal yakhrujuna fi siyabi bidlatin, ya. Kemudian mereka keluar dalam pakaian sehari-hari, yaitu pakaian yang biasa dipakai untuk bekerja. Jadi ketika keluar untuk melaksanakan sholat istisqa itu, yang pertama dalam keadaan puasa, kedua tidak memakai wangi-wangian, ketiga tidak berhias, dan yang dipakai adalah pakaian sehari-hari yang biasa dia gunakan untuk bekerja. Artinya untuk beraktivitas sehari-hari maksudnya ya.
Kalau bekerja kantoran kan kita pakai wangi-wangian, ya, pakai baju yang rapi, yang bagus. Nah, ini maksudnya untuk melaksanakan aktivitas keseharian. Jadi tidak boleh pakaian yang mewah. Kemudian wastikanatin ay khusyu'in wa tadarru'in ay khudu'in wa tadallulin. Dan juga keluar untuk melaksanakan sholat istisqa itu dalam keadaan khusyuk. Harus dalam keadaan khusyuk dan khudu'. Tadarru'. Tadarru' itu artinya merendahkan diri, ya, merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak bergaya-gaya, tidak bersombong-sombong, ya. Jadi harus dalam keadaan khusyuk dan khudu'. Wa yakhrujuna ma'ahum as-sibyan wasyuyukh wal ajais wal bahaim. Nah, ini penting. Dan siapa yang harus keluar untuk melaksanakan sholat istisqa itu? Ketika di satu tempat dilaksanakan sholat istisqa, maka semua orang harus keluar. Termasuk siapa, Bu? Termasuk wa yakhrujuna ma'ahum as-sibyan. Anak-anak kecil harus diajak. Yang pertama, ya, anak-anak kecilnya harus diajak. Yang kedua, wasyuyukh, orang-orang tua. Ya, orang-orang lansia yang sudah cukup usia, yang sudah tua-tua diajak keluar juga. Wal ajais, orang-orang yang lemah, yang lagi sakit, ya, yang kemudian kesulitan berjalan, itu diajak semua. Bahkan apa, Bu? Wal bahaim, hewan ternaknya juga ikut diajak. Iya, Bu. Benar ini. Ya, ini apa? Untuk menunjukkan, menggambarkan bahwa kita memang benar-benar butuh, ya, pertolongan dari Allah. Tidak hanya kita, tapi juga anak-anak kita, orang-orang tua kita, orang-orang sakit kita, dan juga hewan-hewan kita pun butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Keluar semua dari rumah, ya, biasanya kan sholat istisqa itu di lapangan, ya, di lapangan. Kalau nggak di masjid, ya di lapangan. Ya, bukan berarti hewannya ikut sholat, Bu. Enggak, hewannya ketika kita sholat di tali, gitu ya, di pinggir lapangan, gitu, diikat, ya, yang diajak sholat. Ya, kucing-kucing kita diajak semua, ya, karena yang butuh air itu tidak hanya manusia, tumbuhan, hewan pun butuh, gitu ya. Kemudian barulah melaksanakan sholat. Wa yusalli bihim al-imam aw naibuhu rak'ataini ka sholatil idaini. Barulah kemudian setelah semua keluar pada hari keempat tersebut, sang imam atau yang mewakilinya, sang pemimpin, itu kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat seperti sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Tata caranya sama. Fi kaifiyatihima minal iftitah wat ta'awud wat takbir sab'an fir rak'ah al-ula wa khamsan fir rak'ah as-saniyah. Ya. Tata caranya sama dengan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Gimana, Bu, tata cara sholat Idul Fitri, Idul Adha? Masih ingat nggak? Ya, baca Fatihahnya sama, baca iftitah terlebih dahulu sebelum Fatihah. Kemudian baca ta'awud. Ta'awud itu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru kemudian baca Al-Fatihah. Baru kemudian baca surat panjang, ya. Kemudian takbir. Ya, takbirnya berapa kali, Bu? 5. Yang rakaat pertama takbir 7 kali, ya. Wat takbiru sab'an fir rak'ah al-ula. Takbir 7 kali di rakaat pertama. Wa khamsan fir rak'ah as-saniyah, dan takbir 5 kali di rakaat kedua. Bi raf'i yadayhi, dengan mengangkat tangannya, ya. Jadi sama tata caranya, sama dengan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Dan takbir 7 kali itu dan 5 kali itu tidak dihitung dengan takbiratul ihram, ya. Jadi begitu Allahu Akbar, ini belum dihitung. Itu baru takbiratul ihram. Baru takbir lagi, ya. Setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya, di sela-sela dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Takbir lagi sampai 7 kali rakaat pertama. Baru kemudian baca Fatihah, ya. Nah, rakaat kedua juga sama seperti itu. Takbir dulu seperti takbiratul ihram, kemudian takbir 5 kali. Tsumma yakhtubu nadban khutbataini kat khutbatil aidaini fil arkan wa ghairiha. Kemudian barulah setelah sholat selesai, setelah salam, dilaksanakan khutbah, ya. 2 khutbah seperti sholat Idul Fitri dan Idul Adha.
Jadi ini sama dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau sholat Jumat berbeda ya. Ini sholat istisqa, sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu sholat dulu baru khutbah, 2 khutbah. Kalau sholat Jumat, khutbah dulu baru sholat. Kebalikannya ya. Ini sholat dulu baru kemudian khutbah 2 kali. Seperti khutbah Idul Fitri dan Idul Adha fil arkan wa ghairiha. Dalam rukun-rukunnya sama. Rukun-rukun khutbah masih ingat nggak, Bu? Yang pertama, harus berwasiat takwa. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi dan seterusnya, ya. Ya, yang kedua apa? Membaca ayat di salah satu khutbah. Kemudian apa lagi? Bersolawat kepada Rasulullah. Kemudian berdoa untuk umat Islam. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat dan seterusnya. Ya, kemudian duduk di antara 2 khutbah. Itu rukun-rukun khutbah. Ya. Kemudian, nah ini bedanya. Ada bedanya sedikit dengan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ada perbedaan sedikit. Apa bedanya? Lakin yastaghfirullah ta'ala fil khutbataini badalat takbir awalahuma fi khutbatail aidaini. Ya. Kalau sholat Idul Fitri itu dan sholat Idul Adha ya, di awal khutbah itu kan khotibnya membaca takbir sebelum khutbah, baik yang khutbah pertama maupun khutbah kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan begitu ya? Sampai 9 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan diakhiri dengan Allahu Akbar, walillahil ilham. Nah, kalau sholat istisqa, itu bukan takbir yang dibaca, Bu. Tapi apa? Lakin yastaghfirullah ta'ala fil khutbataini. Diganti dengan membaca istighfar. Jadi yang tadi Allahu Akbar itu diganti dengan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Diganti seperti itu, ya. Sampai sama, jumlahnya itu sama. Berapa? 9 kali dan 7 kali. Di rakaat pertama 9 kali, di rakaat kedua 7 kali. Ya. Fayaftahul khutbah al-ula bil istighfar tis'an. Ya, maka dia membuka khutbah yang pertama dengan membaca istighfar sebanyak 9 kali, tis'an. Wal khutbah as-saniyah sab'an, dan di khutbah yang kedua 7 kali, ya. Wasighatul istighfar, nah ini, dan bacaan istighfarnya adalah sebagai berikut. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Seperti yang tadi kita baca. Jadi yang seharusnya kalau Idul Fitri dan Idul Adha membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 9 kali, dan biasanya diakhiri dengan Allahu Akbar walillahil hamd. Itu diganti dengan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sampai 9 kali di khutbah yang pertama. Kemudian di awal khutbah yang kedua dibaca lagi istighfar sebanyak 7 kali, ya. Wa takunu al-khutbatani ba'dahuma ay ar-rak'ataini, dan khutbah ini, 2 khutbah ini dilaksanakan setelah sholat 2 rakaat. Jadi sholat dulu 2 rakaat, kemudian khutbah 2 kali. Wa yuhawwilu al-khatib rida'ahu fayaj'alu yaminahu yasarahu wa a'lahu asfalahu. Nah, ini menariknya. Perbedaan selanjutnya dibanding sholat Idul Fitri dan Idul Adha adalah khatib ketika khutbah itu harus mengubah posisi serbannya. Berarti apa? Disyaratkan membawa serban khatib itu. Yang pertama yang dirubah apanya? Merubah posisi sorbannya yang tadinya di sebelah kanan dipindah ke sebelah kiri. Kemudian yang kedua, wa a'lahu asfalahu. Bagian atasnya diganti, dipindah menjadi bagian bawah. Ya, dibalik. Yang tadinya di atas, misalnya atasnya di sini ya. Nah, itu dibalik jadi di bawah, gitu ya. Yang kedua, yang tadinya di kanan pindah ke kiri. Atas pindah ke bawah. Harus dibalik seperti itu. Kemudian wa yuhawwilun nas ardiyatahum misla tahwil khatib. Kemudian apa yang dilakukan oleh khatib tadi
juga diikuti oleh makmum, oleh masyarakat yang sedang melaksanakan ikut sholat istisqa. Ya, yang bawa serban atau yang bawa sajadah dibalik sajadahnya. Yang tadi di sebelah kanan, ya, sorbannya di sebelah kanan, pindah sebelah kiri, bagian atas pindah bagian bawah. Wa yuksiru minad du'ai sirron wa jahron, dan juga disunahkan untuk memperbanyak doa baik secara sirron itu tidak bersuara, ya, ataupun jahr secara bersuara dengan keras. Fa haitsu asarrul khatibu asarrul qaumu bid-du'a. Ketika si khatib ini membaca doa dengan dengan pelan, maka makmum juga mengikuti dengan pelan. Tetapi apabila kemudian khatib itu membaca doa dengan keras, ya, makmum juga harus mengikuti dengan keras. Wa haitsu jahara ammanu ala du'aihi. Ketika imam itu atau khatib itu membaca doa dengan keras, maka makmum mengaminkan doanya. Ya, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Amin. Gitu ya. Wal muslimina wal muslimat. Amin. Allahumma dfa'annal bala. Amin. Begitu ya. Tapi kalau khotibnya membaca pelan sendiri begitu, hanya didengar oleh dia sendiri, ya makmum diam aja, nggak usah diaminkan begitu. Kemudian wa yuksiru al khotib minal istighfar wa yaqra qaulahu ta'ala istaghfiru rabbahum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Dan juga dianjurkan khotib memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Di dalam khutbahnya itu dia memperbanyak istighfar. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, gitu ya. Dan juga khotib disunahkan membaca ya surat apa ini? Surat Nuh ayat 10 dan 11 yang bacaannya adalah istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara, ya. Artinya apa? Istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kalian kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia maha mengampuni dosa. Ghaffar, maha mengampuni, ya. Yursilis samaa 'alaikum midrara, maka dia akan menurunkan hujan kepada kalian dengan lebat. Itu surat Nuh ayat 10 dan 11. Wa fi ba'di nusakhil matan ziyadah wa hiya wa yad'u bi du'ai Rasulillah. Dan di dalam sebagian naskah yang lain ada tambahan bunyinya seperti ini, wa hiya wa yad'u bi du'ai Rasulillah, dan juga khatib dianjurkan untuk membaca doa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini doa salat istisqa, Bu, yang diajarkan oleh Rasulullah. Yaitu apa doanya? Allahumma ja'alha suqya rahmatin wa la taj'alha suqya adzabin. Ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai hujan rahmat, ya, hujan yang mendatangkan rahmat. Wala taj'alha suqya adzabin, dan jangan engkau jadikan hujan itu hujan yang membawa azab, ya. Wala mahkin wala balain, dan juga hujan yang menghilangkan berkah, ya. Wala bala, dan juga hujan yang membawa bala bencana. Wala hadmin wala ghorokin, juga hujan yang tidak menghancurkan dan juga hujan yang tidak menenggelamkan. Ini panjang doanya, ya. Allahumma ala dhirabi wal akami wa wanabitis syajari wa butunil audiyati. Nanti kalau sholat istisqa ini harus kita baca nih. Nanti dibaca oleh imam, makmum mengikuti amin saja, ya. Ya Allah, turunkanlah hujan ini kepada gunung-gunung yang besar dan juga gunung-gunung yang kecil. Wa manabitis syajari, dan juga pada tempat-tempat tumbuhnya pohon. Wa butunil audiyati, dan juga di perut-perut lembah atau jurang. Allahumma hawalaina la alaina. Itu yang sering kita hafal, ya, Bu, ya. Allahumma hawalaina la alaina. Itu kalau biasanya terjadi hujan. Allahumma hawalaina la alaina. Terus apa lagi, Bu? Allahumma shayyiban nafi'an. Itu kalau hujan biasa, ya. Kalau sudah hujan, kita baru berdoa seperti itu. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Shayyiban nafi'an. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jadikanlah hujan yang turun ini di sekitar kami, bukan hujan yang menimbulkan masalah, yang menimbulkan musibah kepada kami. Allahumma skina ghaisan mughisan hani'an mari'an sahhan aman ghadaqan
tabaqan mujallilan daiman ila yaumiddin. Ya Allah, berikanlah kepada kami hujan yang menolong, hanian, yang damai, hanian marian, hujan yang cukup, hujan yang bermanfaat, hujan yang merata, dan seterusnya ya. Sampai daiman ila yaumiddin, hingga hari akhir kelak. Allahumma askina al-ghaitsa wa la taj'alna minal qanitin. Ya Allah, berikanlah kami hujan dan jangan jadikan kami orang-orang yang putus asa, al-qanitin. Allahumma inna bil ibadi wal biladi minal jahdi wal ju'i wal dhanki ma la nashku illa ilaika. Ya. Ya Allah, sesungguhnya pada hamba-hambamu dan juga pada negara-negara kami, negeri-negeri kami, terjadi minal jahdi, kesulitan, wal ju'i, dan juga kelaparan, wal dhanki, dan juga kesulitan, kesempitan, ma la nashku illa ilaika, dan kami tidak mengadu selain kepada Engkau. Allahumma anbit lana zar'a, ya Allah, tumbuhkanlah bagi kami tumbuhan-tumbuhan kami, wa adirru lana dhur'a, ya, wa anzil aina min barakatis sama, dan juga turunkan kepada kami keberkahan-keberkahan dari langit. Wa anbit lana min barakatil ardi, tumbuhkanlah bagi kami keberkahan-keberkahan bumi. Waqshif anna minal bala, ya, ikshif anna minal bala, dan singkapkanlah dari kami segala bala bencana. Ma la yakshifuhu ghairuka, yang tidak bisa menyingkapnya kecuali Engkau. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon ampun kepadamu, sesungguhnya Engkau maha mengampuni dosa. Fa'arsilis sama'a alaina midrara, maka turunkanlah kepada kami hujan yang lebat. Ya. Wa yaktasilu fil wadi idza sala wa yusabbihu lirra'di wal barqi. Kemudian setelah sholat apa, Bu? Yaktasilu fil wadi idza sala. Ketika kemudian hujan itu turun, ya, maka kita dianjurkan untuk mandi di lembah-lembah atau di tempat-tempat aliran sungai. Kita mandi dengan air yang sudah diturunkan Allah kepada kita. Kalau di situ ada sungai, ada lembah, kita mandi di sungai tersebut. Kalau ada danau, lembah, mandi di danau tersebut. Itu kita dianjurkan seperti itu. Wa yusabbihu lirra'di wal barqi. Dan juga kita dianjurkan untuk bertasbih ketika apa? Ketika ada petir dan guntur. Artinya apa, Bu? Ketika kemudian sebelum hujan turun, itu kan biasanya didahului dengan petir, ya. Geluduk dan petir. Nah, ketika kemudian ada geluduk, jeger, kita langsung bertasbih. Subhanallah. Memuji Allah, Bu. Karena apa? Karena Allah sedang mengabulkan doa-doa kita. Ya. Jadi kita bertasbih. Subhanallah. Terjadi petir, jedar. Ada kilatan, kita bertasbih. Subhanallah. Itu tata cara dan juga hukum-hukum hal-hal yang berkaitan dengan sholat istisqa. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Sudah paham semua, Bu, ya, insya Allah ya. Insya Allah bisa dipahami dan cukup mudah. Dan kita berdoa semoga kita jangan pernah melaksanakan sholat istisqa. Karena kalau kita melaksanakan sholat istisqa, artinya terjadi musibah kekeringan, ya. Dan insya Allah di Indonesia, di tempat kita ini di Jakarta tidak akan terjadi sholat istisqa karena hujan terus turun, ya. Bahkan tanpa kita minta pun hujan terus turun kepada kita. Hanya kita memang ketika hujan turun itu kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma hawalaina la alaina. Apa artinya, Bu? Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkan kepada kami atau jadikan hujan yang turun ini sebagai hujan yang bermanfaat. Shayyiban nafi'an. Allahumma hawalaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami. Hujan yang bermanfaat bagi sekitar kami. La alaina. Dan jangan jadikan hujan yang turun kepada kami itu hujan yang menjadi bencana bagi kami. Itu ya, itu artinya doanya. Jadi kita banyak-banyak bersyukur di negara kita ini, daerah tropis, tidak kurang ya Allah menurunkan hujan itu insya Allah. Di daerah-daerah lain, Bu, waduh, banyak terjadi kekeringan. Ya, makanya dulu di Arab itu, Bu, sebelum Islam datang, di zaman Rasulullah masih kecil, ya,
Itu orang minta hujan tapi dengan mengorbankan anak-anak mereka, Bu. Dijadikan tumbal, benar. Ya, bahkan dikisahkan ketika Rasulullah masih umur sekitar 9 tahun itu, tradisi masyarakat jahiliyah itu apa? Ketika minta hujan, ada salah satu anak mereka yang dipilih dibawa ke tepi apa? Ke tepi pantai, ke tepi lautan. Kemudian di situ mereka meminta kepada lautan ya supaya apa? Terima pengorbanan kami, terima tumbal kami, anak-anak kami ini. Kalau ternyata lautnya itu menyambar, ya, menyambar si anak itu di tepi pantai, itu berarti diterima. Itu keyakinan mereka. Zaman jahiliyah begitu, ditumbalkan. Ya. Apalagi negara-negara Timur Tengah ya. Kalau misalnya anaknya udah disambar sama laut itu udah pasti hujan. Ya belum tentu juga ya kan. Iya percuma, belum tentu juga. Itu kan setan itu yang bermain kan. Belum tentu juga. Kasian banget. Iya. Boleh pengen-pengen. Iya, bikinnya susah. Jadi yang susah bikinnya apa gampang? Bikinnya gampang, Bu ya. Ngerawatnya yang susah, Bu. Aduh, itu. Kalau bikinnya mah enak-enak aja, Bu ya. Doyan ya. Baik. Sementara kita cukupkan dulu, Bu ya. Kita cukupkan pembahasan kita sampai di sini. Pada sholat istisqa, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan minggu depan. Kita tutup majelis kita terlebih dahulu dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita kaji, yang kita diskusikan pada malam hari ini mendatangkan keberkahan bagi kita, mendatangkan ilmu yang bermanfaat bagi kita, bagi anak cucu kita, hingga yaumil akhir kelak. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.